Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Asmi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan video tentang Bank Jago. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas lembaga keuangan yang diampu oleh Bapak Burhanuddin SE, MSc. Pertama-tama, kita mulai dari profil singkat Bank Jago. Bank Jago lahir dan tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi dan munculnya generasi digital savvy di Indonesia. Secara bertahap, ekosistem digital terbentuk dengan semakin matang di negeri ini. Dirancang khusus sebagai bank berbasis teknologi atau tech-based bank yang tertanam di dalam ekosistem digital Indonesia. Bank Jago memiliki aspirasi untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta insan melalui solusi finansial digital yang berfungsi pada kehidupan. Bank Jago membangun produk dan layanan perbankan, baik secara konvensional maupun syariah, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari retail atau konsumer, mass market, sampai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Semangat inklusi ini memacu Bank Jago untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan para pelaku ekonomi digital. Bank Jago memiliki dua lini bisnis seperti Bank Jago dan Bank Jago Syariah. Bank Jago adalah bank digital yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang inovatif. Bank Jago menjalankan kegiatan perbankan umum baik konvensional maupun syariah sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank. Beberapa layanan yang disediakan oleh Bank Jago antara lain ada pertama penghimpunan dana. Bank Jago mengumpulkan dana pihak ketiga dari nasabah melalui kategori produk berikut. Yang pertama ada giro, tabungan. Tabungan dapat berupa kantong nabung dan bayar, kantong terkunci, kantong bersama, dan kantong berbagi, dan termasuk juga GoPay tabungan dan GoPay tabungan syariah. Yang ketiga ada deposito berjangka. Keempat ada giro wadiah dengan akad wadiah yad damanah, tabungan wadiah dengan akad wadiah yad damanah, deposito mudharabah dengan akad mudharabah mutlakah, tabungan mudharabah dengan akad mudharabah mutlakah. Yang kedua ada penyaluran dana. Bank Jago menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui pemberian kredit kepada debitur individu dan badan usaha. Fokus penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah Bank Jago adalah segmen retail dan mass market, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan ultramikro. Dalam kegiatan-kegiatan ini, Bank Jago menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha di sektor jasa keuangan dan ekosistem digital. Produk kredit yang ditawarkan Bank Jago per akhir 2024 mencakup ada kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, kredit multiguna, bank garansi, pembiayaan produktif dengan akad mudharabah bil wakalah, pembiayaan produktif dengan akad musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga ada fitur dan kenyamanan. Bagi Bank Jago, kenyamanan nasabah adalah prioritas. Bank Jago senantiasa memperkaya penawaran fitur dari ragam produknya. Per akhir 2024, nasabah Bank Jago dapat memanfaatkan fitur-fitur berikut seperti kartu debit Visa Internasional, kartu debit Jago GPN, jaringan ATM bersama Kiris Bank Jago, fitur rencanakan, transfer dan bayar, tagih uang, analisis pengeluaran, rekening dana nasabah atau RDN, dan Jago Amal. Bank Jago juga mengelola kemitraan dengan pelaku industri jasa keuangan di Indonesia seperti GoPay, Gobis, Bibit, Stockbit, Atome, dan Kredit Pintar untuk menghadirkan katalog layanan perbankan yang komprehensif bagi nasabahnya. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Bank Jago menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Bank Jago mengalami peningkatan laba bersih komprehensif sebesar 55,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, berkat pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi. Total aset Bank Jago pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 34,03% atau setara dengan 7,25 triliun. Kredit yang diberikan pada akhir 2024 mewakili 60,82% dari keseluruhan aset bank. Bank Jago juga mampu meningkatkan perolehan laba operasionalnya sebesar 108,09% lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Bank Jago juga berhasil melakukan pengendalian biaya yang efektif di tengah ekspansi bisnis. Dengan demikian, jumlah beban operasional lainnya menurun sebesar 0,71% menjadi 1,66 triliun. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 1,65%, sementara beban personalia meningkat sebesar 15,20%. Beban penyisian penurunan nilai berhasil direduksi secara signifikan, yakni sebesar 24,24% menjadi 304,3 miliar. Hal ini menunjukkan pengelolaan risiko kredit dan kualitas aset bank yang dimiliki lebih baik selama 2024 dibandingkan 2023. Keuntungan Bank Jago berasal dari beberapa sumber, antara lain ada pertama pendapatan bunga bersih. Pendapatan ini merupakan sumber pendapatan utama Bank Jago, didorong oleh pertumbuhan kredit dan penambahan dana pihak ketiga. Misalnya di kuartal 1 2025, pendapatan bunga bersih Bank Jago tercatat sebesar
591,47 miliar atau naik sebesar 71% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua ada pendapatan non-bunga. Bank Jago juga mendapatkan pendapatan dari komisi, biaya administrasi, dan pendapatan lain-lain yang terkait dengan aktivitas perbankan, seperti layanan e-commerce dan layanan pembayaran. Yang ketiga ada layanan perbankan dan lainnya. Bank Jago menyediakan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, deposito, kartu debit, dan juga layanan investasi seperti reksadana, saham, dan lain-lain. Pendapatan dari layanan-layanan ini juga berkontribusi pada pendapatan total. Yang keempat ada ekosistem digital. Bank Jago terintegrasi dengan ekosistem digital seperti Gojek, Bibit, dan Stockbit yang memberikan potensi pendapatan tambahan dan dari transaksi dan layanan yang ditawarkan oleh mitra ekosistem. Yang kelima ada unit usaha syariah. Bank Jago juga memiliki unit usaha syariah yang menyediakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan juga menghasilkan pendapatan. Bank Jago masih tetap bertahan dan terus berkembang pada pasar fintech hingga saat ini. Strategi yang dilakukan Bank Jago agar tetap bertahan hingga pada saat ini dapat berupa satu, inovasi produk. Bank Jago terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti fitur-fitur baru dalam aplikasi. Yang kedua ada pemasaran digital. Bank Jago memanfaatkan media sosial dan kampanye digital untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Yang ketiga ada kemitraan strategis. Bank Jago bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk memperluas ekosistem layanan keuangan. Yang keempat ada fokus pada pengalaman pengguna. Bank Jago menciptakan antarmuka aplikasi yang user-friendly dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Kesimpulannya, Bank Jago merupakan contoh perusahaan fintech yang berhasil beradaptasi dan berkembang di pasar yang kompetitif dengan lini bisnis yang beragam, kinerja keuangan yang positif, dan strategi yang tepat. Bank Jago menunjukkan potensi untuk terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi nasabahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.